Asyhadu an la. Kita baru saja menyimak azan yang dilantunkan dalam langgam Jawa. Bagi sebagian dari Anda bisa menyadarinya sebagai berbeda, tapi bisa juga kok kayaknya sama aja ya, karena misalnya kita bukan berasal dari daerah tersebut. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana publik kemudian tidak punya keraguan-raguan bahwa itu boleh dilakukan, sah dilakukan. Saya ke Pak Nasaruddin karena beliau kan sebelumnya pejabat tinggi di Kementerian Agama. Gimana Pak? Iya, memang banyak sekali pro kontra ya. Pro kontra misalnya selawat Nabi ada langgam Jawa ya. Tapi itu biasa. Dan di Sulawesi Selatan juga ada lagu-lagu Bugisnya ya tentang Jawa itu tentang selawat Nabi itu. Nah, tapi belakangan bukan hanya selawatnya yang di lagu-lagu daerah kan ya, tapi juga adalah pengajian ayat suci Al-Quran. Nah, mungkin karena terlalu banyak pendapat-pendapat yang muncul di tempat kita, ada yang pro, ada yang kontra. Ya pada waktu itu ketika saya masih menjabat ya, kan susah kita membedakan diri kita itu sebagai seorang backgroundnya dosen ya dan sebagai pejabat ya. Kalau saya secara pribadi mungkin saya punya pendapat lain ya, tapi sebagai pemimpin publik ya, pemimpin sebuah institusi pemerintah ya, tentu kita harus mendengarkan semuanya. Jadi pada waktu itu saya memang tidak merekomendasikan, karena waktu itu memang ada yang ingin mengusulkan di istana atau di acara-acara publik itu sudah mulai harus diperkenalkan langgam Jawa di dalam mengaji belakangan azan ya kan. Ya saya katakan kalau memang acara-acaranya sangat terbatas ya, misalnya di PT EKI ada produk-produk lokal yang kita kembangkan di dalam rangka mengembangkan selawat Nabi itu ya, kan waktu itu sampai sekarang saya masih rektor ya. Tapi kalau ayat suci Al-Quran itu agak-agak riskan untuk sementara ini di kalangan masyarakat kita. Saya kira sebaiknya jangan dulu dipublikkan ya. Perlu waktu dan kita juga perlu melihat kesiapan masyarakat kita untuk menerimanya. Nah, itu pada waktu itu saya selaku pejabat ya kan. Nah belakangan saya lihat pejabat sesudah saya lebih berani ya kan. Boleh aja, sehingga di istana kemarin sudah menggunakan langgam Jawa itu. Tapi itu kesiapan itu dimaknai adalah karena nggak boleh karena kitanya yang belum terbiasa saja. Artinya sebetulnya boleh tidak? Kalau tadi kan kayak Ali Mustafa Yaakub menyampaikan bahwa harus bedakan antara budaya sama agama. Nah kalau ini sebetulnya boleh secara agama. Kalau kita lihat dari segi sejarah ya, kan di PT EKI itu ada mata kuliahnya khusus tentang ini versi Persia, ini Syria, ya, ini agak-agak ke Afrika. Itu ada warna-warna lokalnya tuh kan. Jadi kita bisa membedakan, oh ini yang ngaji ini adalah langgam Afrikanya ada. Oh ini Saudinya dominan, oh ini Persinya. Nah sekarang tiba-tiba muncul Indonesia juga menampilkan. Nah hemat saya secara pribadi ya, Quran itu kan milik bersama ya kan. Dan semua kebudayaan lokal punya hak untuk memberikan interpretasinya sendiri terhadap kitab suci yang milik bersama itu. Jadi ada culture right-nya Saudi Arabia memahami Quran, tentu Indonesia juga punya culture right ya kan. Termasuk diantaranya soal etnis Jawa, meskipun Indonesia kan sangat heterogen. Iya. Kalau tadi kita sudah menyimak azan dengan langgam Jawa, sekarang kita dalam versi yang saya pahami, versi Sunda. Kita simak berikut ini.
kita sudah lihat dalam versi berbeda dan dua-duanya sangat kental rasa Indonesia. Tentu kalau tersaji videonya banyak, kita akan tampilkan versi Papua, versi Bugis, versi Padang, versi Aceh. Indonesia sekali lah pokoknya. Jadi kalau dari sisi boleh atau tidak, maka sesungguhnya boleh. Saya nanya ke Kiai dulu. Jadi sebetulnya boleh atau Begini, tidak? membaca Al-Quran itu ibadah. Ya. Tapi melakukan bacaan Al-Quran itu budaya. Ya, dibedakan. Membaca Al-Quran itu ibadah. Melakukan bacaan Al-Quran itu budaya. Nah, budaya asal tidak bertentangan dengan syariat Islam nggak ada masalah. Maka untuk membaca lagu apakah Jawa, apakah Sunda dan sebagainya, asal ada 4 terpenuhi, ya. 1, tajwidnya oke. Makhrajnya oke. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga adabut tilawah, tata krama membaca Al-Quran. Dan yang keempat, lagu yang dipakai bukan lagu yang biasa digunakan oleh orang kafir dan atau para pelaku maksiat. Kalau 4 ini oke, tidak ada masalah. Menurut hukum, kabut ada menurut perasaan itu lain soal, ya. Perasaan lain soal itu. Ini saya ke Pak Rohmat. Pak Rohmat, menurut hukum dan menurut perasaan, dalam pendekatan budaya dan agama, punya pandangan seperti apa? Terutama kaitannya dengan kita Indonesia yang sangat majemuk, sangat kaya budayanya. Saya kira penting untuk digarisbawahi apa yang dikatakan Pak Yai Ali Yakub, bahwa kita harus membedakan antara agama dan budaya. Nah, kalau kita bicara agama, agama adalah Islam. Apa Islam itu? Islam adalah ad-din alladzi anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin. Adalah agama yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad. Tercermin dalam apa? Yakni fil kitab wa sunnah, dalam Al-Quran dan hadis. Maka ketika kita bicara tentang agama, ya harus memiliki sumber hukum di dalam dalil-dalil tersebut. Manakala tidak memiliki sumber hukum dari dalil tersebut, maka tidak bisa dikatakan bagian dari agama, sekalipun tadi dilakukan oleh orang Arab. Nah, saya kira titik penting di sini. Ketika kita bicara tentang cakupan agama, apakah agama itu hanya sekadar seperti yang dikatakan Pak Yai Ali Yakub tadi, akidah dan ibadah saja? Saya kira tidak. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, itu bukan hanya bicara tentang ibadah. Kitab-kitab fikih itu kalau kita membahas, ibadah adalah bab-babul awal. Setelah babus sholah, babus zakah, babus siam, babul hajj, setelah itu bab muamalah maliyah. Ada al-buyu, al-ijarah, al-i'arah, syirkah, dan sebagainya. Baru kemudian bicara tentang muamalah jinsiyah, bagaimana bergaul antara lain jenis. Di sana ada an-nikah wa talaq wa rujuk. Ada juga bab tentang makanan, at-ta'am, asyarab, minuman, dan termasuk kalau tadi bicara adalah tentang pakaian. Ada babul libas. Kalau kita bicara tentang pakaian, ada yang memang pakaian adalah bagian dari budaya. Ada yang itu syariah yang mensyariatkan. Kaitannya dengan katakanlah misalnya batas aurat, maka harus didasarkan kepada dalil. Apa batas auratnya? Hadis Nabi mengatakan bahwa la yuro, la yaslih ayyuro, alal mar'ah illa doharo minha illa hada wa hada. Tidak diperbolehkan bagi wanita menampakkan darinya kecuali wajah dan telapak tangan. Itulah batas aurat perempuan. Tapi kemudian tidak hanya sebatas aurat. Di dalam surah Al-Ahzab misalnya, jelas sekali Allah SWT merintahkan, Kul ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak kalian dan wanita-wanita mukminah, adalah mereka yudnina 'alaihinna min jalabibihin, untuk mengulurkan di atas mereka adalah jalabib. Jalabib adalah jam'un min lafzi jilbab. Dan jilbab adalah satu pakaian tertentu, pakaian khusus yang ma'ruf di kalangan orang Arab, bahwa mereka adalah pakaian kurung yang one piece, satu potong dari atas sampai bawah. Itu adalah jilbab. Sehingga tidak bisa kemudian bisa menggunakan pakaian apa saja, yang penting menutup aurat. Ini berbeda halnya dengan laki-laki. Kalau laki-laki memang tidak ada
tidak ada ketentuan khusus pakaian apa yang dikenakan, yang penting harus menutup aurat. Jadi kalau tadi misalnya Kiai menyampaikan hanya ada batasan, misalnya pakaian laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan emas dan sutra, ya. Itu adalah bagian dari syariah. Jadi syariah ini tidak boleh dibatasi hanya perkara ibadah. Bahkan kalau kita bicara al-qadha, bicara tentang peradilan, bahkan babul imaroh, bab tentang kepemimpinan, babul imamah, babul khilafah, itu bagian dari Islam sendiri. Karena Islam adalah dinun kamilun syamilun, adalah agama yang sempurna dan menyeluruh seperti Allah SWT firmankan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai', maknahu tibyanan lima yahtaju bihil insan, menjelaskan terhadap segala yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi saya kira poin pentingnya di sini. Jadi kita harus bisa membedakan, tetapi juga jangan sampai kita mereduksi Islam hanya untuk mengatur perkara-perkara ubudiyah saja. Nah, kalau tadi pertanyaannya soal azan dalam langgam sesuai dengan budaya lokal, dalam pandangan Pak Romad bagaimana? Ya, saya kira begini, adzan adalah bagian dari ibadah. Lafadznya sudah ditentukan oleh nas-nas hadis Nabi. Tidak boleh diubah menjadi bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Adapun tentang lagu, ya tadi sudah disebutkan misalnya beberapa ketentuan. Ini adalah perkara ikhtilaf. Apakah maksud saya yang kaitannya dengan makhraj, tajwid dan seterusnya tadi. Tetapi kalau tentang baca Al-Quran, ketika langgam tadi, tentu ada lagu. Nah, sekarang yang diutamakan itu adalah lagunya atau tajwidnya ini. Ini yang jadi masalah. Katakanlah misalnya ketika yang seharusnya dibaca panjang, kemudian dibaca pendek karena mengutamakan kepada langgam, ini tentu menjadi masalah karena panjang pendek dalam bahasa Arab itu membedakan makna. Tapi gitu. Kalau ternyata itu terpenuhi nggak masalah berarti kan? Nah, ini yang sulit terjadi. Sulit terjadi karena ketika ada langgam, maka orang itu sering terpatok pada langgam tersebut. Apalagi langgam itu dalam pengertian dia ada lagu tertentu. Baik, kita akan lanjutkan. Tetapi kalau tadi kita diskusi soal betapa kayanya Indonesia, saya yakin nanti kita punya pemahaman yang lebih luas ketimbang dari sekadar pakaian, kemudian juga soal penyebutan istilah Lebaran, kemudian juga soal lagu yang kita gunakan dalam melafalkan ayat suci Al-Quran dan juga termasuk azan di antaranya. Kita masih akan lanjutkan, tetap bersama dengan kami di Talk to iNews. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi.